Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Dimex Talk. Let's talk about trading. Ya, halo semuanya. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Mungkin di sini Bapak Ibu yang sedang live atau nonton YouTube dari Dimex Official, khususnya di acara Dimex Talk ini. Nah, mungkin kali ini Dimex Talk-nya sangat berbeda dan ini benar-benar first time mungkin dari Lia pribadi. Sebelumnya Lia mau kenalan dulu. Untuk Bapak Ibu sobat trader yang di luar sana, saya Lia Nurulita, trading analis dari PT Dimex, dan mungkin saya sendiri ini gak sendirian gitu, pastinya ditemenin langsung sama coach atau salah satu coach dari Dimex. Boleh Pak diperkenalkan terlebih dahulu, coach diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, siap. Thank you Mbak Lia Nurulita. Mungkin semua orang udah kenal sih sebenarnya kalau Lia ya. Setiap acara live trading itu ada tuh Lia yang jadi MC-nya. Oke, buat sahabat trader di luar sana, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera juga. Perkenalkan, nama saya Religi. Saya selaku konsultan trader dari PT Dimex, dan kebetulan nih hari ini saya emang diundang sama salah satu acara Dimex Talks ya. Ya, betul. Yang dimana selalu diadain di setiap minggunya gitu kan, dan mungkin akan ada pembahasan yang berbeda-beda, dan katanya saya harus jadi narasumber nih. Betul, kali ini narasumbernya yang sangat berbeda dari Coach Religi gitu. Mungkin kan dari sebelum-sebelumnya udah beberapa yang memang udah sharing atau diskusi mengenai bisnis trading forex itu seperti apa, lalu broker yang harus dipercayai mungkin atau broker yang harus dipilih itu seperti apa. Nah, di sini mungkin ada berapa pertanyaan yang akan Lia tanyakan langsung sama Pak Religi, sama Coach Religi di sini. Jadi nanti bisa dijawab sebaik mungkin buat Bapak Ibu sobat trader di luar sana biar lebih paham gitu mengenai bisnis trading itu seperti apa, lalu prosesnya seperti apa, lalu step by stepnya seperti apa. Nah, kali ini sebelum masuk ke sesi acara atau sesi pertanyaan question and answer, Lia mau bertanya dulu karena di sini tuh temanya itu langkah utama bisa profit konsisten. Jadi profit konsisten itu penting apa enggak gitu ya? Karena kalau misalkan berbicara bisnis ya mau nggak mau orang itu masuk ke bisnis trading kan mau profit gitu. Nah, kalau misalkan pandangan dari Coach Religi di sini, profit konsisten itu penting nggak sih kira-kira gitu? Profit konsisten dalam arti pengertian profit konsisten yang menurut Pak Religi itu seperti apa gitu? Ini udah masuk pertanyaan pertama atau pembuka gimana sih? Pembuka ini mau pembuka. Ya. Katanya tadi mau berbincang-bincang dulu. Ya, berbincang dulu. Ternyata dia langsung bertanya guys gitu kan. Kayak profit konsisten itu seperti apa sih? Maksudnya tuh dari pandangan Pak Religi dulu ini mah. Ternyata gitu. Lihat orangnya gak sabaran ya teman-teman. Waduh, main gas-gas aja doh. Iya, betul. Oke. Profit. Jadi tadi Lia nanya tuh profit konsisten itu yang kayak gimana? Simple dong. Kalau konsisten berarti itu berkelanjutan, ya kan? Namanya itu konsisten. Profit itu berarti namanya itu keuntungan. Benar tadi kata Balia, bahwasanya itu kita masuk ke bisnis trading itu tujuannya untuk mendapatkan profit. Tapi ya maaf gitu loh, ngomongin profit di sini tuh bukan sesuatu hal yang mudah karena itu ada prosesnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan kayak definisi profit konsisten itu seperti apa, itu artinya tuh bukan tiap hari Balia. Ini pahami ini. Karena banyak orang yang nggak paham kayak mungkin nih, oke, saya masuk dalam dunia trading berarti kalau misalkan trading itu Senin sampai Jumat, khususnya forex ya, kita bahas forex. Khususnya forex Senin sampai Jumat karena Sabtu Minggu itu ada libur. Oh, Senin gue dapetin sekian ya, Selasa gue dapetin sekian, Rabu sekian, Kamis sekian, Jumat sekian. Tanpa mereka memikirkan yang namanya itu loss, atau mereka tanpa memikirkan yang namanya itu kerugian. Nah, yang disebut dengan profit konsisten itu bukan kalimat yang tadi saya katakan, bukan kayak Senin sampai Jumat kita profit gitu kan. Tapi profit konsisten itu adalah akumulasi, itu pandangan saya. Oke. Jadi akumulasi profit yang seorang trader dapatkan bisa di setiap minggunya, bisa di setiap bulannya. Nah, kalau misalkan ngomongin berbicara di Dimex nih, kita rangkum di Dimex karena kita kan ada di Dimex dong. Iya, betul. Nah, kalau nanyain kayak orang di luar sana, di Dimex kayak gimana sih sistem profitnya gitu kan? Kita itu di sini bukan mengatakan profit tiap hari yang tadi saya katakan, tapi kita tuh berbicara di Dimex profit konsisten bareng di Dimex dalam artian ini akumulasi mingguan atau akumulasi bulanan. Kalau ngomong tadi 1 minggu ada berapa hari? 5 hari trading dong. 5 hari trading misal anggap kita kayak 2 hari kita loss, 3 hari kita profit. Misal. Atau misal dalam 1 minggu keluar 20 saja signal karena kita kan sistemnya signal nih gitu kan. Di sini tuh bukan berarti 20 saja signal tuh kita 100% profit. Kagak. Dalam bisnis tuh gak ada gitu ya yang 100%. Pastilah ada kerugian-kerugiannya. Ada lah yang kerugian. Jadi maksudnya tuh dari 20 signal ini akumulasi profitnya itu berapa?
Misal contoh lah ya, 15 kali kita profit, 5 kali kita SL. Berarti kan kita mendapatkan akumulasi profit mingguan. Ya, betul. Tapi kita balikin lagi. Misal ini contoh dari 20 signal ini 15 kali SL, 5 kalinya profit. Itu kan kita nggak mendapatkan akumulasi mingguan kan. Ya. Tapi masih bisa dikatakan konsisten apa? Karena kita masih punya waktu yang namanya itu akumulasi bulanan. Nah, sekarang kita naik ini levelnya. Bulanan kan berarti 4 minggu dong. Nah, dari 4 minggu ini kita lihat, dari 4 minggu ini 1 minggu kita akumulasi gimana, 2 minggu gimana, 3 minggu gimana, 4 minggu gimana. Nah, setelah terkontrol nanti kelihatan barulah ada hasil. Itulah yang disebut dengan profit konsisten. Jadi sorry ya, gak ada kalimat ngejanjiin kalau bisnis trading itu bakalan profit. Ya, betul. Ini saya mau ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya, oke deh, kita ikhtiarkan profit bareng-bareng dengan cara ini paham gak sih? Ya, nah, paham, itu bisa dilanjutin bareng di Dimek lah kalau gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi bisa di-spill kalau misalkan profit konsisten itu dilihat dari akumulasi baik dari 1 minggunya bahkan 1 bulannya. Jadi kalau misalkan trading pun gak bisa ya Pak, kalau misalkan kita tergesa-gesa, kita pengen cepet-cepet dapat keuntungan, terus di sisi lain pengen cepet-cepet balik modal, itu kan gak bisa. Profit konsisten di sini bagaimana dari mulai tahapan step by stepnya gitu ya, dari mulai proses akun demo pun bisa dikatakan, terus nanti akumulasi per minggu bahkan per bulannya seperti apa. Nah gitu bisa disimpulkan kalau misalnya profit konsisten dilihat dari akumulasi 1 minggu bahkan per bulannya gitu. Itu definisinya. Betul. Ya harus dipahami juga ya Bapak Ibu kalau misalnya bisnis trading itu ya betul dipahami juga dalam arti kalau misalkan kita mau masuk ke bisnis trading ya memang pengen untung gitu, pengen profit. Ya bisnis mana sih yang kira-kira kita mau masuk ke bisnis tapi tujuannya rugi gitu kan nggak ada. Maksudnya di sini Bapak Ibu pun pasti kayak masuk ke bisnis trading forex ya saya mau keuntungan tapi dalam arti kita nggak bisa terburu-buru ingin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dan lain sebagainya, tapi kita harus paham dulu dari mulai proses demi proses step by stepnya juga hingga mendapatkan akumulasi profit mingguan bahkan bulanan gitu. Oke, next di sini langsung mungkin ya ke pertanyaan. Di sini itu Lia mau bertanya ke Bapak. Forex sendiri itu apa sih sebenarnya? Karena Lia sempat dengar juga dengan yang namanya leverage gitu. Forex sendiri itu apa dan sempat terus kan kalau misalkan ditanya forex itu apa sama berhubungan dengan leverage-nya itu seperti apa? Oke, aku paham pertanyaan. Iya. Oke, jadi kita bahas dikit-dikit tentang forex-nya dulu ya. Mungkin banyak orang-orang yang awam yang masih gak ngerti gitu ya, betul. tentang trading forex itu apa. Jadi kan sebenarnya kita bahasnya dari trading forex Li. Kalau ngomongin trading kan itu sama dengan dagang. Ini pemahamannya simpel nih, biar yang nonton tuh paham. Forex itu kan forex exchange. Atau pertukaran mata uang. Jadi kalau misalnya kita gabungkan nih dua kata yang tadi antara trading dan juga forex, berdagang mata uang. Simpel kan? Ya. Nah, jadi kalau misalnya tanyain, Farelji lagi ngapain? Ini aku lagi trading forex. Kalau orang yang paham, oh dia lagi dagang. Nah, dagang apa? Mata uang. Ya, nah, cuma kayak maksudnya di gimana ini mata uang tuh? Didagangin badannya, bukan kayak gitu. Tapi kalau ngomongin trading forexnya, kita itu mendagangkan atau misalkan bertransaksi nilai mata uangnya, bukan berarti kayak Lia bawa dolar dipegang gitu kan? Kayak ke money changer lah, changer atau apa gitu kan? Ada yang mau dolar gak nih? Aku lagi dagang kan? Trading sih trading, tapi kamu bukan trading forex online gitu loh. Tapi kamu lagi trading secara konvensional, yaitu money changer lah tadi yang kamu katakan. Jadi kalau misalnya dikatakan trading forex itu adalah apa? Jadi itu tuh jual beli mata uang asing yang dilakukan secara online. Nah, kalau ngomongin online berarti ada media dong. Ya gak sih? Kamu beli makanan, pengen makan ini datang, ada medianya atau bisa ada aplikasinya lah ya. Betul, anggaplah apa-apa kayak gitu. Nah, sama di trading forex juga ada. Cuman kan orang kayak berpikir, aduh aku takut ditipu. Aku takut gimana nih karena sekarang udah banyak banget banget. Kan? Ini harus dipahami juga nih dari yang para nonton sekarang gitu kan yang mau memulai bisnis trading. Pada dasarnya trading itu gak ada yang salah. Trading itu cuma dagang doang kok. Mau lo trading gorengan kayak mau trading gitu apapun itu cuma berdagang, cuman yang kita dagangkan apa? Balik lagi ya tadi. Yang kita dagang adalah nilai mata uang gitu kan secara online. Pakai apa? Kalau di Dimek sendiri kita menggunakan yang namanya itu MT5. Gitu kan, MetaTrader 5, betul. Itu sebagai medianya atau sebagai aplikasinya. Caranya gimana? Simple. Apalagi kalau ngomongin barang di Dimex. Nah, barang di kenapa? Karena kita tuh sebagai pusat edukasi ya. Sekalian aku bahas juga di Dimexnya. Buat teman-teman yang masih belum tahu di Dimex kita tuh apa. Jadi kita tuh adalah sebuah broker atau misalkan sebuah perusahaan yang dimana kita itu menjembatani para trader yang pengen belajar tentang bisnis trading. Nah, jadi di sini kita nggak langsung ngomong kayak, buka akun real ya, langsung deposit 100 juta ya, 200 juta, kagak. Kita benar-benar mempelajari kayak, ibu trading tuh kayak gini loh.
Nah makanya ibu coba download dulu aplikasinya. Biar dia pemahaman dulu nih. Aplikasi apa? Metode 5 tadi. Kalau udah masuk ke MT5 tadinya, baru kita kasih tahu cara transaksinya, buy itu kayak gini. Karena kan kalau dagang cuma 2 ya, beli sama jual kan. Nah buy itu gini ibu, sell tuh gini. Dan kalau ini loh ibu yang dinyatakan keuntungan atau profit gitu kan. Dan ini yang dinyatakan dengan kerugian atau loss. Ibu udah paham ini loss, ibu udah paham ini profit. Nah ini artinya dari trading. Jadi kalau misalnya nanya trading forex itu apa? Simple. Jual beli mata uang asing yang dilakukan secara online udah selesai. Makanya kalau zaman sekarang orang gak melek gitu kan, gak melek tentang investasi atau gak melek tentang bisnis, itu beneran ketinggalan zaman. Karena ada kalimat yang dimana kayak kita bisa menghasilkan uang dengan cara kita berdiam diri itu bener. Kalau mungkin dulu aku juga sama, aku juga mungkin gak tahu gitu sih bingung kan kayak gitu. Tapi kalau sekarang kalau ngelihat gitu kan orang-orang kayak di kafe kalau dia lihatnya udah pakai laptop, lihatnya tuh grafik. Itu bukan ngeliatin apa-apa gitu. Itu mereka lagi trading. Cuman kita gitu kayak trading saham, forex, karena banyak ya. Cuman yang kita ngomongin sekarang kan forex nih. Forex, iya. Ya itu tadi jual beli atau asing secara online. Terus tadi apa? Leverage. Ya, di sini itu, next question mungkin lebih tepatnya. Leverage itu apa? Langsung aja. Jadi dalam trading forex itu bahwasanya gini, ada yang namanya itu leverage. Leverage itu daya ungkit. Nah, itu tujuannya apa? Itu untuk membantu transaksi kita terhadap bursa. Jadi gini, kita kan disebutnya gini Li, kalau mau paham itu. Kita melakukan bisnis trading forex itu disebut seorang trader. Oke? Kalau orang di luar sana dia tidak melakukan bisnis trading forex, dia bukan trader. Nah, untuk menjadi seorang trader dia memerlukan yang namanya itu broker. Nah, broker itu apa? Penjembatan. Kayak siapa? Kayak Didi Mac, ya kan? Didi Mac adalah brokernya. Di setiap broker ini dia mempunyai leverage yang berbeda-beda. Aku gak tahu broker lain kayak gimana. Cuman kalau kita pribadi, leverage itu ada pilihan 1:100 sampai 400 kalau gak salah ya. Itu untuk daya ungkit kita. Tujuannya apa? Jadi gini, si trader ini ketika dia pengen transaksi ke bursa, dia itu kan kalau misalnya pengen langsung dia harus menggunakan belan yang sangat besar. 1M 2M lebih ya. Lebih banget kalau ke bursa. Tapi karena adanya broker, karena si broker ini mempunyai yang namanya itu leverage, kita bisa melakukan transaksi ke bursa tanpa harus kita deposit besar tadi. Gitu loh. Karena seolah-olah kita misal anggap contoh deposit di 100 juta dan leverage kita ambil yang 1:100. Itu tuh seolah-olah data kita itu menjadi 100 kali lipatnya. Paham? 100 kali lipat dari deposit itu tadi berarti ya. Betul. Dan untuk transaksinya juga kita bisa lebih banyak. Nah, dan leverage ini berbeda-beda. Leverage 1:100 sama leverage 1:1000. Kalau misal ini contoh ya, misal yang 100 ini dia cuma bisa misal 100 kali transaksi. Kalau yang 1000 ini depositnya sama nih 100 juta. Yang 1000 ini dia bisa 1000 kali transaksi. Per hari berarti itu. Iya, open posisinya lebih tepatnya. Open posisinya maksimalnya misalkan. Kenapa? Karena leverage yang dia gunakan lebih besar. Dan ini pun sangat penting pengaturan leverage. Jadi itu buat ngebantu si trader itu sih untuk melakukan transaksi. Jadi kalau tanyain daya ungkit adalah dana yang dipinjamkan dari broker ke kita untuk sebagai nilai margin. Nilai margin tambah. Gitulah reference. Paham ya kayak gitu. Paham ya Bapak Ibu. Simple lah trading tuh. Oke, next question. Di sini menurut Coach Religi. Aku minum gak apa-apa? Boleh, lajeng. Lajeng tuh apa Li? Lanjutkan. Nah, gitu. Nah, di sini langsung pertanyaan ketiga masih tentang seputar bisnis trading forex juga. Trading forex itu kira-kira mudah nggak sih? Apalagi karena kan kalau misalkan Coach Religi ini bergerak di bidang trading forex kan udah lama juga. Jadi menurut pandangan Coach sendiri, kira-kira trading forex itu mudah nggak sih? Keren, mudah gak sih? Gini nih, klasifikasi gini Rin. Bagi orang yang baru pertama kali masuk, dia akan berbicara trading itu sulit. Liur. Iya dong. Asli. Kamu ngeliatin grafik, kamu ngomongin buy teh apa, lot itu apa, cut profit teh apa, cut lot teh apa. Ya gak sih kayak edit ini mereka kayak aduh aku pusing gitu kan. Neng cut profit teh kumaha. Neng cut profit teh kumaha aja. Nah, masih kayak kawalan pasti gitulah. Ya kan? Jadi pertanyaan adalah trading forex itu sulit apa enggak gitu kan? Mudah gak sih? Ini tergantung kamu menanyakannya ke siapa. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah trading forex itu bakal dikatakan sulit kalau misalkan merekanya tidak mau belajar. Jawabannya. Iya benar sih. Ngerti gak sih? Jadi trading forex itu bakal dikatakan sulit kalau merekanya gak mau belajar. Gak ada kemauan. Tapi kalau misalkan mereka kayak pengen memahami bisnis trading ini, maka mereka bakal mengucapkan kalimat, kok simple banget ya nyari uang. Ya gak sih? Bener-bener. Lah, kok aku baru tahu sih? Ternyata kita, kok trading itu bener, gitu gak sih? Kok trading itu kayak gini? Gregetnya beda lah. Gitu iya, kan? Kenapa? Bener-bener. Karena mereka masuk nih euforianya, mereka masuk nih ke lingkungannya. Contoh kasus, ada misalkan calon member yang usianya emang udah dikatakan lansia lah ya, udah 75 tahunan, dia pensiunan gitu kan. Sorry nih, kalau ngomongin secara umur,
untuk masalah pembelajaran itu pasti sulit. Ya kan, beda dengan orang anak muda, ya gak sih? Gampang itu, lebih mudah dipahami juga. Yes, tapi ini serius kenyataannya dan ini faktanya, bagi orang-orang yang dianggap udah lansia tadi, dia bisa gak mengikuti arahan trading? Jawabannya bisa. Bisa banget. Kenapa? Karena trading itu simple. Ketika dianya udah masuk ke lingkungan trading. Khususnya di mana? Di Dimex. Makanya aku di sini pengen nyampaikan buat orang-orang gitu kan yang berbicara kayak mungkin nih di komenan nanti atau kayak gimana. Ya, betul. Wih, trading tuh sulit nih Bang. Bukan sulit, tapi kalimatnya adalah kitanya yang belum masuk ke lingkungan tradingnya. Betul. Atau misalnya kitanya yang belum benar-benar kayak memberikan peluang terhadap bisnisnya ini. Kita gak tahu kan edukasi kayak gitu. Jadi trading itu mudah atau enggak? Jawabannya mudah kalau kitanya mau belajar. Karena trading itu cuma beli dan jual doang, Li. Ya, tapi problemnya satu aku pengen ngasih tahu, kita harus tahu nih kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual. Itu memerlukan yang namanya tuh ilmu. Jadi sorry ya, trading itu mudah. Kalau kamu nanya ke aku, mudah banget. Mudah banget jawabannya. Tapi harus ada kemauan dan actionnya dari Bapak Ibu gitu. Betul banget. Betul. Oke, next question. Di sini banyak yang bertanya juga nih ke Lia, Coach. Kalau trading forex itu mudah dan trader banyak yang profit, terus keuntungan broker itu dari mana? Nah, jangan-jangan itu diambil dari loss duit kita tuh. Kayak saya trading gitu terus loss. Nah, broker itu dapat kerugiannya tuh dari sana. Itu bagaimana nih Coach? Dapat kerugian, dapat keuntungan. Kalau misalkan lihat trading nih, rugi. Nah, terus itu kerugian apakah masuk ke broker, dapat keuntungan itu dari kerugian nasabah atau seperti apa? Kalau misalkan ngomongnya adalah broker itu mendapatkan keuntungan dari kerugian nasabah, otomatis kita punya tujuan broker ini adalah gimana caranya nasabah ini hancur semua. Iya, benar sih. Ngapain kita ngasih pola edukasi? Rugi gitu. Simpelnya nih, ini tolong pahami juga ya buat semuanya. Ngapain kita kasih pola edukasi dan ngapain kita ngasih yang namanya itu saja signal dengan kalimat kita pengen member itu profit. Logikanya kan ketika member profit kita juga nyaman gitu loh. Iya benar. Nah jadi balik lagi, kalau misalkan keuntungan broker didapetinnya itu dari kerugian member itu enggak. Iya benar. Bareng di Dimex ya, tapi sorry kalau barang yang lain aku gak tahu. Tapi kalau misalkan ngomongin di Dimex, bukan seperti itu kalimatnya. Jadi gini, kalau ngomongin broker lokal, ada yang namanya itu komisi dan juga spreadly. Ya. Oke, paham. Nah, komisi ini adalah potongan setiap transaksi yang dilakukan oleh para nasabah dan itu masuk ke broker. Oke. Paham? Misal contoh, anggap ini ada 1.000 nasabah menggunakan satu lot. Satu lot tuh kalau gak salah potongan kita tuh sekarang tuh di $30 atau 300.000. Kaliin sama Lia 1.000 dikali 300.000 berapa dapatnya? Ya kan? 300 jutaan berapa gitu ya? Per sekali transaksi. Ya benar. Sekali. Sedangkan sehari misalkan berapa kali transaksi? Itu baru keuntungan broker. Jujur, itu ada komisi broker lokal ya. Iya, lokal. Jadi kalau misalkan ngomongin, oh berarti kalau rugi si broker dapat untung. Bukan kayak gitu kalimatnya. Gak ada, paham? Jadi bukan dari kerugian nasabah atau misalkan keuntungan nasabah karena itu berhubungannya dengan apa? Dengan pedagang. Ini oke deh, aku kasih tahu deh biar langsung aja lah ya. Nih, biar tahu nih. Buat semuanya nih. Ini ada seorang trader, oke? Trader, broker, oke? Pedagang dan juga bursa. Trader dia pengen melakukan transaksi ke bursa, dia membutuhkan yang namanya itu broker untuk penjembatan. Selesai. Dari broker ini dia sampaikan ke pedagang, pedagang sampaikan ke bursa, ya udah itu alurnya seperti itu. Jadi kita mah cuma sebagai penjembatannya doang. Si di Dimex-nya ya atau di atau brokernya lah penjembatannya doang. Kalau ngasih tahu kalau si A ini dia melakukan transaksi perdagangan lewat broker di Dimex sebagai anggota dari JFX bursanya, berarti kita pakai JFX, pedagang kita misalkan apa nih GBK gitu kan. Nah, berarti kita dilemparkan lagi ke pedagang. Udah, nah campur tangan rugi dan juga loss kalau mau tahu adanya di mana, di pedagang ini, paham? Nah, jadi kalau secara broker kita nggak nerima itu, terkecuali sorry nih broker bandar itu baru. Nah gimana cara kita bisa mengetahui broker tersebut benar atau enggak? Ini penting nih. Iya, karena orang banyak yang nggak tahu. Di notice ya. Notice. Ini saya kasih tahu buat teman-teman. Simple. Kalau misalkan sahabat trader di sana gitu kan ketemu sama marketing kali ya kan, marketing atau misalnya apa, oh ibu deposit ke kita 100 juta nanti ibu profit sekian. Pertama yang harus kita pahami adalah tanya legalitasnya. Ya betul. Banyak yang berlegalitas banyak. Yang terakhir adalah tanyain yang namanya itu akun Sitna, kalau enggak akun Citra. Nah dua ya, Sitna atau Citra. Tanyain ada akun Citranya gak? Ada akun Citranya gak? Kalau misalkan itu ada, oke Prik itu bukan bandar. Karena bisa dilihat dari semua transaksi. Tapi kalau misalkan gak ada dan gak bisa ditunjukin, itu hati-hati. Harus ada tanya. Apalagi dia gak bisa WD. Itu bahaya karena setiap broker nih dengerin. Setiap broker itu beda sistem. Kita di Dimex kita bisa ngomong kayak WD-nya 5 sampai 10 menit. Tapi kau gak tahu broker lain kayak aktualnya yang lain seperti apa. Itu harus hati-hati. Jadi
dalam segi kerugian kita nggak dapat keuntungan apapun ya. Jadi baliknya itu urusannya antara pedagang langsung. Kalau kita mah benar-benar kayak penjabatan doang. Iya, pokoknya kalau misalnya ditanya di DMX untungnya dari mana ya Bapak Ibu nanti bisa lihat di akun demonya juga mungkin ya Pak. Karena di situ udah aktualnya tuh sama-sama real account gitu yang langsung ada charge komisi sama spread mungkin ya kita mendapatkan keuntungannya dari situ. Tapi kalau misalkan masalah kerugian dan lain sebagainya itu memang tanggung jawab atau langsung dari pedagang sama bursanya gitu ya. Pun kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu di DMX itu kira-kira broker bandar apa bukan? Nah, nanti kalau misalkan registrasi akun, biasanya itu ada pemberitahuan via email ya Pak ya. Via email itu ada pemberitahuan akun Sitna. Jadi itu menandakan kalau misalkan kita tuh transaksinya langsung ke bursa gitu. Let's go. Let's go di sini ke next question. Seberapa penting penggunaan stop loss? Oh, ini udah masuk karena teknikal dong ya? Iya betul. Oke, seberapa penting penggunaan stop loss? Ini bagi seorang trader kadang mereka banyak berpikir. Bandel sih. Bukan bandel, lebih kayak gini. Takut rugi kan? Iya, jadi kayak udah pemikirannya cuma jilat doang lah, cuma dapat gitu langsung turun lagi terus nge-buy dan sebagainya. Oke, kalimatnya gini buat yang nonton ya. Kalau misalnya ditanya kayak seberapa penting stop loss, itu balik lagi ke balance yang kalian punya. Aku jawabnya gitu. Balik lagi ke balance yang kita punya. Karena trading itu berbicara tentang ketahanan akun sebenarnya. Oke? Jadi gini, bukan ngomongin penting gak sih stop loss. Mungkin banyak orang yang berasumsi gak penting. Karena gue gak mau pakai stop loss. Karena gue sistemnya itu swing trader. Masa swing trader pakai stop loss? Ya gak sih? Paham kalimatnya? Paham. Karena swing trader ini dia menggunakan balance yang sangat besar. Berapa M gitu kan? Iya betul. Tapi kalau misalkan bagi seorang retail atau misalkan yang depositnya kecil gitu kan, yang ya cuma 100 juta atau berapa, ya maaf, maka aku bakal mengatakan di sini ya penting. Ya lu jangan lepas SL, jangan gak pakai stop loss. Kenapa? Ketika harga tidak sesuai dengan analisa atau keinginan yang kita pengen gitu kan, dan dia terus-terusan membuat tren, itu kita bakal terkena yang namanya itu psikologis. Dan juga kita akan namanya itu greedy gitu kan, ketakutan kayak ini gimana nih, aku udah rugi 50 juta, balance aku 100 juta, aku mau cut loss, sayang gitu kan, pasti naik, ternyata gak di cut loss, terus-terusan turun kan, psikologis dong. Jadi pertanyaannya simple, stop loss penting atau enggak, tergantung balance. Religi kalau balance-nya 2M, 3M gue gak bakal pakai stop loss, tapi maaf, lot aku yang gunakan adalah lot terkecilnya. Jadi sekarang logika gini, kalau ngomongin teknikal, SAUD misal sehari range SAUD berapa? 25 sampai 30-an kan. Per minggu hampir 40 ke 50 kan range di SAUD. Ketika kita balance-nya 1M menggunakan lot 0,10, berarti kita cuma siap kerugian berapa? 5 juta doang. Ya pada dasarnya untuk trading di luar news ya, dia cuma naik turun doang. Kapanpun kita bakal profit kok. Buy sell itu kita bakal profit kok. Jadi kalau penggunaan stop loss, kalau yang balance-nya kecil, menurut saya, wah maaf ini harus dipakai. Makanya kita trading bener-bener nih, jangan asal-asalan. Kalau yang balance-nya besar, gak dipakai pun gak jadi masalah karena dia lakuin apa? Swing trader tadi. Berarti jawabannya dia pakai fundamental dan teknikal. Gitu buat teman-teman ya. Terus nggak usah khawatir juga ya, coach. Kalau misalkan di DMAX kan sistemnya intraday juga. Intraday itu dalam arti kita bener-bener pakai stop loss sama take profit juga ya. Analisis itu kita bener-bener sistemnya harian. Jadi maksimalkan di hari itu pun beres juga. Dalam arti di situ ada stop loss juga, terus ada take profit juga. Risk rewardnya udah sesuai lah. Kalau misalkan risk rewardnya udah sesuai, Bapak Ibu bisa menyesuaikan juga follow atau enggaknya. Karena kan suggest itu berupa arahan gitu, gak semuanya wajib di follow. Lebih baiknya Bapak Ibu mempunyai edukasi analisisnya sendiri. Jadi ketika ada suggest, ini bagus bisa di follow, pun kalau misalnya tidak sesuai dengan analisa Bapak Ibu, itu bisa di skip untuk next momennya. Gitu. Sip. Terima kasih. Next question di sini buat yang pengen trading forex. Pertama-tama yang harus dibenerin mindsetnya itu seperti apa? Ini wajib, orang-orang Tasik juga kayaknya harus tahu ini. Boleh pada di penggawa Tasik ya? Iya benar. Oke, tadi pertanyaannya untuk memulai trading. Untuk memulai trading gitu. Buat yang pengen trading forex, pertama-tama yang harus dibenerin dari pola pikir mindsetnya itu seperti apa? Oke, jawabannya simple. Cara bisnis. Cara bisnis lu tuh mau kayak gimana di bisnis trading ini? Ngerti gak sih? Iya benar. Jadi kita masuk bisnis nih, tapi yang kita pikirin adalah untung. Gila, trading tuh kata saya lihatnya simple. Wah, trading tuh kata saya lihat tuh uang nyamperin. Wah, trading tuh kata saya lihat tuh untuk dapetin 1 juta kita cuma merem doang, gitu kan? Mindsetnya udah salah. Iya, benar. Oke, mindsetnya udah salah. Trading gitu kan, berdagang di sini kita berbicara tentang bisnis, tentang keuntungan, tentang kerugian. Oke? Itu polanya. Semua bisnis itu sama. Cuman untuk menjalankan si bisnis trading ini gitu kan, ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Kalau trading forex nih, kita bicaranya pertama, udah otomatis dong ilmu teknikal, ilmu fundamental, psikologis trading dan juga money management. 4 ini
Ya aku kalau misalnya aku bisnis nasi padang, yang aku pelajarin adalah ilmu tentang apa sambalnya, ya gak sih, ilmu tentang ininya, dan gitu kan. Gimana caranya aku dagang harus di mana nih? Nah itu semua tuh pakai itu bisnis tuh. Nah trading forex ada 4 hal tadi, Li. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk ke ranah bisnis trading forex adalah apa? Mindset bisnisnya dulu apa? Bisnis trading forex itu ya kita ada keuntungan dan juga kerugian. Ketika kita mempunyai balance di $10.000, anggap di 100 juta, keuntungan yang bakalan kita dapatkan, oke, jangan kita batasin. Itu ngomongin keuntungan. Tapi kalau berbicara kerugian, kita kasih batas. Berapa sih nyawa kita untuk mendapatkan di trading forex ini? Misal, ya jangan ngasih batas di 100 juta ini, berarti habis dong, lu bangkrut. Nah ini salah satu keunggulan bukan di DMAX, sorry. Salah satu keunggulan trading. Di mana kita bisa membatasi kerugian kita. Misal anggap batasnya itu adalah 30% dari balance, berarti kan 30 juta. Nah 30 juta ini gimana caranya? Kita harus berkembang. Modal 100 juta, batasan nyawa kita cuma 30 juta. Gimana caranya kita harus berkembang di apa? Ya 4 hal tadi. Oke? Benar. Teknikal kita pelajarin, fundamental kita pelajarin, money management trading kita pelajarin, psikologi kita pelajarin. Dan berbicara itu jawabannya mana? Ya di DMAX. Benar. Itu semuanya dibahas. Di DMAX bareng dengan fasilitasnya juga, masuk ke fasilitas kita udah kasih semua itu yang tadi saya katakan buat Bapak Ibu semuanya. Itu bisa dimanfaatkan baik secara online dan offline ya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu yang memang daerah Bandung, itu benar-benar bisa langsung diskusi langsung sama beberapa mentor juga di sini, sama trading advisornya juga. Itu jauh lebih enak. Jadi yang tadi dari mulai teknikal, fundamental, psikologi trading sama money management. Oke, tapi dari keempat hal itu aku tambahan mana sih yang harus kita lebih pikiran, psikologis dulu. Psikologis dalam artian mental bisnis ya. Makanya sekali lagi saya mau sampaikan di sini buat teman-teman atau buat sahabat trader di luar sana yang pengen masuk ke bisnis trading, maaf, jangan dulu mikirin aku bakal untung berapa sih. Bener. Gitu ya. Tapi yang kita pikirin adalah proses di setiap harinya. Proses di setiap harinya di mana kita harus bertambah ilmu gitu kan. Kita harus paham dengan kayak gini ya, rugi tuh gini loh. Berarti kalau aku gak mau rugi aku harus kayak gimana ya. Dan satu hal harus banyak ketemu orang dan juga harus banyak ketemu orang yang udah berpengalaman dalam bisnis dan cari ilmunya. Jangan nyari tahu dalam hal kayak kalau sendirian itu udah pasti bahaya banget, apalagi ketemu orang yang salah. Jadi harus memang dari segi relasi atau rekan-rekan trading juga. Mungkin kalau misalkan di Dimes kan enak, ada cafe trader. Kita setiap hari Rabu bahkan Jumat kita open juga untuk para member baik non member mungkin yang mau diskusi langsung sama trader-trader di sini. Jadi itu mempermudah sama biar psikologisnya tuh lebih tenang juga. Jadi nggak sendirian gitu tradingnya istilahnya. Bukan hanya di fasilitas secara offline, tapi kita memberikan fasilitas secara online ya, Coach. Karena memang di sini tuh langsung diskusi, keterbukaan antar member juga, baik member di Bandung, luar Bandung dan lain sebagainya, itu lebih mudah gitu diskusinya. Oke, sudah cukup Pak Lizi. Next question di sini, untuk deposit di DMAX sendiri minimal atau ideal modalnya berapa sih? Terus kenapa harus nominalnya segitu? Oke, deposit di DMAX. Jadi buat semuanya nih kalau ngomongin deposit, jangan dulu kabur kalau ngomongin deposit. Wah ini besar, nggak besar. Besar. Kagak gitu loh. Deposit di DMAX itu $10.000, 100 juta. 100 juta. Logikanya simpel. Deposit itu bukan kita kasihkan untuk broker. Deposit itu adalah uang yang kita transferkan ke DMAX, tapi itu untuk modal pertama kita. Itu disebut dengan deposit. Jadi $10.000 ini benar-benar kayak buat apa ya namanya tuh? Buat ketahanan akun kita juga, buat modal pertama kita juga. Makanya tadi saya bilang dari $10.000 ini berapa siap kerugiannya gitu kan? Batasnya berapa? 30 juta misal. Ya udah kita siapin, karena gini, kalau depositnya cuma 5 juta, wah itu udah kayak ngasih aja ke si pedagang tadi gitu kan. Jangan. Makanya bukan masalah perihal besarnya, tapi kita harus paham kenapa sih harus deposit segitu gitu kan. Pertama ketahanan akunnya juga buat lebih aman juga. Aman-nyaman juga lah. Aman juga. Jadi kalau ngomong di dunia kita di $10.000 gitu. Tadi kenapa harus kayak gitu? Terus kenapa harus nominalnya segitu gitu? Nah itu tadi kalau misalkan ditanyain kenapa harus segitu nominalnya, kalau depositnya cuma 5 juta atau 10 juta atau 20 juta, kita trading di USD yang tadi saya bilang gitu, nyawanya di 30 juta berarti udah ngelewatin nyawa dong. Benar, nah itu kalimatnya nggak sesuai dengan money management bisnis itu. Jadi harus disesuaikan ya. Pada dasarnya itu kan masuk ke dasar akun Bapak Ibu atau sobat trader di luar sana juga gitu ya, Coach. Oke, next. Kenapa harus memilih broker di DMAX? Apa coba? Banyak orang yang nanya. Iya banyak banget. Kenapa gue harus di DMAX? Broker kan banyak, lebih murah lagi. Iya. Gak ada komisi lagi. Spreadnya juga kecil lagi misalkan kayak gitu kan. Ya kita balik lagi, yang namanya broker itu semuanya tuh penjambatan. Ya saya bilang setiap broker itu punya sistemnya masing-masing ya. Bapak Ibu semuanya banyak banget broker gitu kan. Tapi kalau ngomongin di DMAX, saya bilang gini, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau ibu
sama Bapak yang dibutuhkannya adalah ilmu dan juga edukasi, saya berani ngomong sekarang, gitu ya. cari dimanapun broker yang memberikan edukasi gratis bahkan terbuka gitu kan. Di luar sana pun khususnya broker lokal jawabannya gak ada Li. Iya. Dan itu udah disurvey, gak ada, cuma di Dimex. Jadi kalau misalnya ini kalau harus di Dimex, ya pertama edukasi. Ya, benar. Edukasi yang gratis, edukasi yang benar-benar terbuka gitu kan. Kita gak pernah tertutup terhadap member kita. Jadi kalau misalnya dibutuhkan adalah edukasi, oke, match nih. Lu cocok bareng di Dimex, silahkan. Gua gak perlu edukasi karena gua udah pinter gitu kan. Jangan memaksakan diri. Iya. Yang gua butuhkan adalah tidak ada swab gitu kan. Ngomong lagi di Dimex. Di Dimex itu sekarang udah free swab. Ngerti gak? Udah mau edukasi gratis, free swab juga. Mungkin bagi yang nggak tahu free swab itu apa, biaya inap kan? Ya, biaya inap, besokan gitu. Yang tadi Senin, Selasa sampai Jumat itu kan. Kita udah free swab. Yang lebih keren lagi gitu kan, ngomongin broker pasti ada yang itu komisi. Iya. Komisi kita, oke jujur dulu kita komisi segini. Iya. Sekarang udah segini Udah nih. segini nih. Gitu kan? Kalau ngomongin murah, kurang murah apa lagi? Udah mau edukasi gratis. Iya, gitu. sorry kan. Dan sorry jangan dibandingin dengan broker yang non lokal dong. Betul. Karena itu sistem dan mau dibandingin juga gak bisa. Karena mereka secara legalitas gue gak tahu. Iya. Gitu kan? Benar. Jadi kalau ngomongin komisi kita udah rendah banget gitu loh. Dan komisi tuh gak bakalan kelihatan kalau akun kita profit. Lebih gede profitnya gitu. Wah, komisinya besar, lebih gede profitnya gitu kan. Komisi besar gitu kan, tapi profit juga kita lebih besar. Itu gak bakal dilihat gitu kan. Sama yang paling terpenting kalau menurut saya tuh saya bisa sampaikan di sini, kenapa harus memilih di Dimex? Kekeluargaan di Dimex itu terbaik banget. Keren sih. Gitu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat di review live YouTube-nya mungkin ya. Itu kan sering di review juga ada highlight dan lain sebagainya. Itu keluarganya itu sangat luar biasa Betul. sih. Jadi sebuah broker yang memberikan edukasi terbuka gitu kan, bahkan di setiap minggunya gitu kan di KP Trader sejauh ini menurut saya gak ada. Itu hanya adanya di Dimex aja dan keluarganya pun benar-benar terbuka. Kita mau loss mau untung kita benar-benar terbuka. Iya, benar. Dan di grup pun yang lebih keren kita di satu grupin. Benar. Karena ya udah semuanya ada di sana. Mau profit maupun loss itu kan sistemnya keterbukaan. Betul, jadi gak perlu khawatir. Jadi kalau misalnya barang di Dimex, teman-teman gak perlu khawatir jawabannya apa. Kenapa sih harus memilih di Dimex? Karena di Dimex jujur. Ya. Bisa gitu, itu yang paling mahal. Bukan masalah ngejanjinya. Ya, karena di Dimex terbuka untuk member dan juga terbuka untuk kejujuran bisnis tradingnya. Betul. Itu sebenarnya udah next last question sih Pak Religi. Barusan itu last question dan Bapak Ibu mungkin udah ada gambarannya terkait bisnis tradingnya itu seperti apa pun dari profit konsisten tadi. Karena kalau misalkan kita mau mendapatkan profit yang konsisten, definisinya itu bukan setiap hari kita mendapatkan keuntungan, bahkan setiap minggunya dan lain sebagainya, tapi kita carinya akumulasi. Betul. Kita pasti ada kerugiannya kok gitu. Kita pasti ngerasain kerugiannya, tapi tetap kita ngelihatnya dari akumulasi 1 minggu bahkan per bulannya. Ada WD-nya nggak? Ya Bapak Ibu bisa lihat mungkin ya testimoni dari beberapa trading advisor kami yang memang memberikan testimoni result tradingnya bareng di Dimex itu seperti apa gitu. Nah di sini mungkin dari Pak Religi juga banyak mungkin member yang sering kesini ya yang betul. Sharing langsung sama Coach Religi mengenai bisnis trading forexnya. Ada pembelajaran penting nggak yang kira-kira setelah bertemu dengan beberapa orang, mungkin beberapa investor atau trader, ada yang membuat Coach merasa wah benar-benar di bisnis trading forex nih saya bisa ngelihat sendiri gitu aktual di bisnis trading ini bermanfaat atau seperti apa gitu. Oke, pembelajarannya tuh ketika ketemu sama banyak investor lah ya, terutama yang memulai bisnis trading. Yang udah ngerasain juga gitu ya profitnya seperti apa. Kalau pembelajaran buat diri sendiri sih saya lebih ke enaknya tuh saya bisa belajar mengenali banyak karakter orang. Oke, benar. Itu penting ya. Ternyata si ibu ini mah dia terlalu ketakutan banget ya, gitu kan. Jadi kita harus bisa ngehandlingnya juga sih. Tiap malam diteleponin gitu kan, bla bla dan lain-lain. Bapak ini ternyata bapak ini kalem, tenang. Oh si ibu ini pengen belajar, oh si bapak ini mah gak mau belajar. Itu kan ngomongin karakter. Nah di sisi lain adalah pembelajarnya adalah apa? Yaitu tadi di mana kita bisa benar-benar menambah relasi. Trading tuh keren lah. Kita menambah relasi yang banyak, kita juga mendapatkan ilmu di luar trading gitu kan. Dari saya pribadi nih apa namanya itu manfaat buat saya gitu kan, ilmu di luar trading dari member-member saya juga, tahu bisnis yang lain juga. Misal dia punya bisnis restoran, dia kan nggak tahu trading gitu kan, dia tahu restorannya. Saya yang nggak tahu tentang restoran gimana sih Pak cara buka restoran dan lain-lain. Harus ini dulu lah, A dulu, B dulu, C dulu yang harus kita persiapkan banyak. Jadi kalau misalnya ditanyakan buat nilai pribadi gitu kan, manfaat yang didapatkan ketemu banyak orang tersebut adalah yaitu tadi kita bisa mengenali banyak karakter orang gitu kan, dan banyak menambah ilmu kita juga di luar dari bisnis trading ini. Jadi saya tuh sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali masuk
dunia trading. Kenapa khususnya bareng di Dimek gitu kan? Karena di Dimek visi misinya bagus sebagai pusat edukasi tanpa ada bayar sedikit pun. Bener. Itu tadi orang-orang bakalan banyak yang datang nih ke kita gitu kan. Seminggu ini juga kita udah berapa ketemu orang? Iya. Senin Selasa. Rabu kali ya enggak ya? Justru Rabu ada orang. Rabu ada live trading. Hari ini dong enggak ada tamu. Iya. Karena mau ada ini di Iya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau sobat trader di luar sana yang memang mau belajar edukasi trading secara langsung baik secara online maupun offline ya, di Dimek solusinya gitu ya. Betul banget. Kalau misalkan profit konsisten ya kita bisa ikhtiarkan bareng-bareng istilahnya, karena kan di sini memberikan fasilitas baik secara online dan offline juga. Terus di sisi lain mungkin ada suggest, arahan serta bimbingan ya Coach ya, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Dan minimal Bapak Ibu bisa minimal transaksi dulu aja gitu lah, transaksi dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah di penghujung acara Dimek Talk ini, dan alhamdulillah mungkin mudah-mudahan apa yang kita sampaikan khususnya dari Coach Religi narasumber kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sobat trader di luar sana. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan informasi yang tepat juga lengkap gitu, khususnya buat Bapak Ibu pun kalau memang ke depannya mau belajar atau langsung terjun ke bisnis trading forex, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan pun dari segi regulasi perusahaan gitu ya. Terus mindset dari profit konsisten itu seperti apa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga dari mulai teknikal, fundamental, mindset psikologi, sama yang tadi disebut money management. Oke, next di sini saya pengen dari Pak Religi ada kata-kata mutiara mungkin buat sobat trader di luar sana, boleh disampaikan? Ada sahabat saya mutiara itu kata-kata dari Muti berarti kalau kayak gitu. Oh nyesok banget. Kata mutiara. Nah apa ya kalau misalkan buat teman-teman lebih berpikir kayak ngomongin bisnis trading itu ya kita gak bakalan tahu hasilnya kalau kita nggak mulai satu langkah lebih awal. Satu langkah lebih baik dari jadi lebih baik. Nah itu kalau misalkan kita gak mulai satu langkah itu kita gak bakalan tahu. Jadi lebih baik kayak mulai dulu aja, tapi jangan salah langkah. Itu maka jawabannya ya Bismillah bareng di Dimek. Bismillah bareng di Dimek. Oke, siap, terima kasih untuk waktunya Coach untuk Dimek Talk kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan jangan lupa untuk mampir ke Jalan Garuda nomor 88 Andir Kota Bandung. Salam sehat selalu, semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan di setiap ikhtiar tradingnya khususnya. Saya Lia Nurulita. Saya Religi MS. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.